Sepekan jelang event balapan internasional, persiapan seluruh aspek MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika diklaim sudah final. Lintasan sirkuit yang sebelumnya dikeluhkan pembalap dan Dorna juga telah rampung diperbaiki. Sepekan menjelang gelaran MotoGP seri Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat diklaim sudah final. Dari infrastruktur jalan, akses dari dan menuju sirkuit Mandalika telah selesai dibangun dan dipastikan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan akomodasi dan transportasi. Tak hanya itu, logistik untuk kegiatan seri balap MotoGP yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret ini juga sudah tiba. Logistik ini diangkut dari Doha, Qatar usai gelaran musim MotoGP di negara tersebut. Logistik balapan MotoGP ini langsung dibawa ke pedok sirkuit Mandalika. Sementara itu, untuk mengantisipasi gangguan event kelas dunia dari anjing liar, petugas menangkap puluhan anjing liar yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Penangkapan anjing liar ini sesuai arahan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) agar tidak mengganggu kelancaran yang bisa mengarah ke sirkuit. Dengan kesiapan yang sudah matang, tentu saja gelaran MotoGP akan membawa nama Indonesia sebagai tuan rumah balapan internasional. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Komandan Lapangan MotoGP Mandalika, Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hadi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bram, kabar baik, terima kasih. Ya, senyumnya nampaknya menandai bahwa hari-hari pensiun Purnawirawan nampaknya saya pikir harusnya bermain dengan cucu, tapi urusannya panjang sekarang. Pak Hadi, urusan Mandalika Pak, seperti apa tugas tanggung jawabnya di sana? Ya. Sudah selesai Pak? Kita langsung bekerja di lapangan ini, Mas Bram. Iya, bagaimana persiapannya Pak? Sudah 100%? Kenapa suaranya? Pak Hadi? Ya, silakan. Iya, bagaimana persiapannya Pak? Sudah 100%? Ya, jadi tersisa 5 hari lagi menjelang pelaksanaan MotoGP seri Pertamina Grand Prix of Indonesia. Fokus utama perhatian kami adalah percepatan penyelesaian isu-isu utama berdasarkan evaluasi pelaksanaan atau penyelenggaraan BSBK dan tes pramusim beberapa waktu lalu. Saat ini semua pihak terus berupaya menyelesaikan persiapan dengan matang untuk menyambut para peserta dan penonton sesuai dengan standar yang diberikan oleh FIM dan Dorna Sport. Kalau kita lihat sirkuit siap 100% untuk menyelenggarakan MotoGP. Tetapi agar pelaksanaan MotoGP ini juga berjalan dengan sempurna, kami dari seluruh pihak penanggung jawab terus berupaya untuk menyelesaikan baik di dalam sirkuit maupun di luar sirkuit, dan insya Allah permasalahan-permasalahan kecil akan selesai sebelum pelaksanaan MotoGP 22 nanti berlangsung. Kita lihat saja penataan infrastruktur. Khususnya di kawasan Mandalika, memang kita mengutamakan estetika, yaitu penghijauan. Saat ini saya sedang terus mengecek kesiapan bypass yang kita akan terus perbaiki, dan saat ini sudah 100% sih, mulai dari Bandara Internasional Lombok sampai dengan Sunggung, kemudian koridor dari Sunggung menuju ke sirkuit Mandalika. Hanya memang koridor dari Sunggung ke sirkuit Mandalika, khusus segmen 2 di depan sirkuit itu sudah 4 jalur, namun segmen 1 mulai Sunggung sampai dengan segmen 2 sudah 4 jalur, namun untuk median masih terus dilaksanakan atau dikerjakan. Kemudian Kemenpupera juga terus berupaya memperbaiki jalan-jalan yang ada di koridor segmen 1, terutama adalah perbaikan drainase, dan tentunya harapan kami ketika nanti hujan lebat juga sudah tidak terjadi banjir. Kemarin juga sudah hujan lebat, kita cek juga semuanya drainase berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan seperti pada waktu pelaksanaan WSBK. Demikian.
Oke, artinya apa yang dikeluhkan oleh para pembalap kaitannya dengan pengaspalan ulang dan lain sebagainya ini sudah diselesaikan, Pak? Kalau pengaspalan ulang sudah selesai, jadi rencananya tanggal 10 harus sudah selesai, karena 1 minggu sebelum pelaksanaan harus selesai, namun tanggal 9 itu sudah selesai, jadi 1 hari sebelum target yang ditentukan kita sudah menyelesaikan, dan saat ini kita sedang melaksanakan pendinginan aspal. Iya. Karena diperlukan pendinginan dan rencananya besok hari Senin akan dilaksanakan tes homologasi, dan saya yakin akan lolos tes homologasi dan masuk grade A, dan pelaksanaan untuk MotoGP nanti bisa berjalan dengan lancar. Artinya ini sudah koordinasi dengan Dorna ya, Pak? Sudah. Kita juga terus dipantau oleh Dorna, sehingga apa-apa kekurangannya terus kita koordinasikan dengan Dorna. Iya. Bagaimana dengan fasilitas pendukung, Pak, seperti perbukitan di sekitar sirkuit dan infrastruktur penghubung dari bandara? Ya, ini memang sangat penting. Kami di sini terus bekerja melaksanakan beautifikasi atas 5 bukit di sekitar sirkuit Mandalika seluas 51 hektar. Dan tadi pagi juga kami finalkan untuk penanaman bougainville, kemudian pohon-pohon besar seperti pohon pule, kemudian ketapang kencana, kemudian bougainville, dan sebagainya. Termasuk juga kita sebar benih-benih kacang-kacangan supaya kelihatan hijau, sehingga angle-nya nanti pada waktu diambil oleh televisi internasional itu semua udah kelihatan hijau. Dan harapan kami hari atau minggu depan udah akan kelihatan hijau semuanya. Oke. Pak Hadi, kami dengar ada kekhawatiran kaitannya dengan akomodasi mereka-mereka yang ingin berpartisipasi, paling tidak menonton, menyaksikan, supporter, dan lain sebagainya. Betul, Pak, informasi tersebut? Yang jelas untuk penonton datang saja ke Mandalika, tidak usah khawatir. Baru saja saya berangkat ke studio mini ini, juga saya langsung ngecek ke persiapan-persiapan di sekitar sirkuit. Di antaranya adalah glamour camping. Saya lihat tadi di pinggir pantai sekitar Mandalika sudah didirikan dengan fasilitas yang bagus, dekat dengan supermarket, di pinggir jalan besar, dekat dengan musola, dan dekat juga dengan resto. Termasuk juga di sebelah barat, kami juga tadi cek, sudah didirikan glamping juga, kurang lebih 1.000 dengan fasilitas yang bagus untuk para penonton. Itu belum terhitung adalah Gesos dan Sarunta dan Bengalu-Bengalu. Di sini siap untuk mendukung para penonton yang datang langsung ke ring 1 mendekati sirkuit. Sehingga jangan khawatir. Sedangkan di luar sirkuit itu tadi pagi juga kami koordinasi dengan Kadisub Provinsi sudah menyiapkan 1 kapal KM Kelut dengan total 1.700 penumpang, dan dari informasi dari Kadisub Provinsi digratiskan untuk penonton, termasuk juga pengantaran dari KM Kelut menggunakan shuttle bus menuju sirkuit juga digratiskan. Demikian. Jadi jangan khawatir, datang saja. Oke, Pak Hadi, tentu saja acara dan gelaran internasional ini pasti akan mengundang keramaian. Bagaimanapun sedikitnya kami dengar 62.000 penonton akan hadir di sana. Tentu orang akan berpikir bagaimana pengawasan protokol kesehatannya. Meskipun kita tahu positivity rate di bawah 5% saat ini di NTB. Ya, memang positivity rate sekarang bagus, khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah 1%. Namun antisipasi kami terus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bahwa walaupun nanti persyaratan untuk penonton masuk ke Mandalika hanya yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua. Namun antisipasi untuk menjaga, melindungi masyarakat agar tidak terjadi atau terpapar COVID-19, kami melaksanakan random sampling di 27 tempat. Di antaranya adalah tempat lalu lintas masyarakat, kemudian tempat berkumpulnya masyarakat. Kita ambil random sampling setiap hari untuk memantau apakah COVID-19 itu sudah akan menjadi ancaman buat penonton maupun masyarakat di sini. Termasuk juga kita melaksanakan protokol kesehatan dari BNPB sudah datang, yang nantinya akan terus memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk tetap menjaga 3M, membagikan masker dan lain sebagainya. Itu yang kami terus laksanakan agar
positivity rate di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa terjaga. Terima kasih Pak Hadi Cahyanto sudah hadir bersama kami. Kami berharap gelaran ini berlangsung baik-baik saja sebagaimana yang direncanakan Pak. Terima kasih, selamat bertugas.